Banyak orang kerja keras, tapi nggak kaya-kaya. Kenapa ya kira-kira ya? Nah, video ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa banyak orang kerja keras tapi nggak kaya-kaya? Tapi tentu saja, jawaban ini adalah versi saya. Oke? Kamu mau setuju, mau nggak? Silakan, bebas. Silakan tulis di kolom komen kalau kamu nggak setuju atau kalau kamu setuju. Tulis kolom komen, kita ngobrol, kita diskusi. Kita asik-asik aja pokoknya. Nah, pokoknya saya mau ngebahas. Kenapa menurut saya banyak orang udah kerja keras tapi kok nggak kaya-kaya? Padahal dari kecil itu diajarin kita harus kerja keras supaya kaya raya. Nah, gimana kalau gini? Gimana kalau saya katakan sekarang di video ini bahwa jadi kaya atau tidak itu sebenarnya hampir tidak ada hubungannya dengan seberapa keras kamu bekerja. Statement yang sangat berani sekali yang mengatakan bahwa seberapa keras kamu bekerja itu tidak ada hubungannya dengan kamu menjadi kaya atau enggak. Kenapa? Saya akan kasih contoh. Oke? Ada dua orang. Oke, by the way disclaimer dulu ya. Contoh yang saya gunakan tidak bermaksud untuk merendahkan pekerjaan apapun yang saya sebutkan. Ini cuma contoh dan menurut saya ini fakta. Kamu suka atau nggak suka, ini adalah faktanya demikian. Oke? Contoh pertama, bayangkan kamu adalah tukang becak. Tukang becak itu kerja keras loh, kerjanya capek loh, narik becak dari satu tempat ke tempat yang lain, ngantar penumpang, bawa pulang berapa sih biasanya? 3 juta, 2 juta per bulan. Kerja keras, lagi sakit pun kerja, karena kalau nggak kerja income-nya nggak masuk kantong, nggak bisa makan. Itu kondisi fakta, itu fakta seperti itu. Jadi tukang becak bekerja keras, sangat keras. Saya respect dengan tukang becak. Karena kalau saya ke Jogja ya saya pasti naik becak untuk menikmati suasana Jogja. Dan biasanya kalau saya yang naik ya saya kasih tipnya lebihnya banyak. Karena saya sangat respect dengan para tukang becak. Meskipun faktanya ya mereka paling bawa pulang berapa sih? 2 juta, 3 juta. Kalau lagi bagus, lagi rame mungkin bisa 4 juta. Itu profesi pertama. Profesi kedua, bayangkan sebagai seorang eksekutif sebuah perusahaan. Eksekutif. Kerjanya apa sih? Meeting. Tapi sekali meeting, itu biasanya di restoran, meetingnya sambil makan, minimal sambil ngopi, di ruang ber-AC. Kalau nggak meetingnya di kantor, yang mana disiapin minum, kopi, teh, dan biasanya ada cemilannya juga disiapin sama office boy-nya. Dan sekali meeting, nah ini kuncinya nih, sekali meeting, kalau deal project-nya ratusan juta, atau bahkan miliaran. Nah, artinya apa tuh? Siapa yang kerja lebih keras? Siapa yang kerja, saya nggak suka bilang kerja cerdas deh, karena kata terminologi kerja cerdas itu menurut saya udah terlalu overuse lah, udah terlalu banyak digunakan sehingga orang-orang itu menganggap meremehkan sekali arti penting dari kata kerja cerdas. Saya lebih suka dengan terminologi produktivitas. Siapa yang lebih produktif, siapa yang kurang produktif, buat saya itu jauh lebih masuk akal daripada menggunakan kerja cerdas, kerja keras atau yang seperti itulah. Saya percaya dua-duanya kerja keras. Baik si tukang becak ataupun si eksekutif tadi. Dua-duanya kerja keras. Tapi bedanya dari sisi produktivitas itu beda banget. Nah, dalam video ini sebenarnya yang saya mau share itu adalah kamu harus bisa membedakan produktivitas, kesibukan, dan terlihat sibuk. Hati-hati, itu tiga-tiganya beda loh. Tiga-tiganya beda banget. Ada orang yang dia nggak terlihat sibuk, dia hidupnya santai, tapi dia sangat produktif. Ada orang-orang yang satu hari satu meetingnya nggak lebih dari 1 jam dan lewat Zoom doang. Tapi dalam satu meeting itu, ketika satu yes aja, hasilnya bisa miliaran. Tapi ada orang-orang seperti tukang becak tadi yang bekerja 7 hari dalam seminggu dan setiap hari kerjanya berjam-jam dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, dan menghasilkan 2 juta, 3 juta, 4 juta dalam sebulan.
Ini soal produktivitas. Apakah artinya tukang becak tadi nggak produktif? Ya harus saya katakan, mau nggak mau, suka nggak suka, secara produktivitas finansial tidak setinggi si eksekutif tadi. Nggak seproduktivitas eksekutif yang hanya bekerja dari meeting ke meeting di ruang ber-AC, sambil meeting dapat cemilan, dapat makan. Makin meeting makin gendut, nah itu. Sedangkan tukang becak harus menarik becaknya. Pagi, siang, sore, malam, cerah, hujan meteor pun tetap harus narik becaknya. Nah, yang ketiga yang paling parah, yang terlihat sibuk. Jadi gini, eksekutif tadi adalah contoh orang yang produktif. Meeting berpotensi menghasilkan puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Meeting, setiap kali meeting potensinya adalah uang besar. Tukang becak bekerja keras sepanjang hari, tapi kemudian menghasilkan uang jauh lebih sedikit. Dan ada yang ketiga, yang hanya terlihat sibuk. Tukang becak itu sibuk, eksekutif itu produktif. Yang terlihat sibuk siapa? Misalnya pengangguran, yang sibuk keliling-keliling, nongkrong, tapi nanti ngomongnya, wah gue sibuk, padahal sibuk nongkrong. Hanya terlihat sibuk aja, wah dia keliling-keliling, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi gini, kalau kamu harus memilih, kalau kamu pengen tahu kenapa banyak orang bekerja keras tapi nggak kaya-kaya, karena mereka sibuk, mereka nggak produktif, karena mereka sibuk. Sekali lagi, banyak orang sibuk tapi tidak produktif. Pertanyaan yang benar adalah gimana caranya supaya kamu produktif. Atau kalau sekarang kamu merasa, oke, saya udah bekerja dari pagi sampai sore, saya digaji UMR 5 juta misalnya, contoh aja. Gimana caranya supaya saya naik ke 20 juta income saya? Gimana caranya supaya income saya dari 5 juta jadi 50 juta per bulan? Jawabannya adalah kamu harus meningkatkan produktivitas. Gimana caranya supaya produktivitasmu naik? Kamu harus naikin kapasitas dan skillmu. Itu caranya. Karena kalau kamu nggak punya skill, kamu nggak punya kapasitas, kamu tidak akan bisa meningkatkan produktivitas. Ketika kamu nggak punya skill, tapi kamu pengen lebih produktif, yang ada adalah kamu jatuhnya sibuk. Orang-orang yang sibuk bekerja dari pagi sampai pagi tanpa skill yang tinggi, jatuhnya adalah orang yang sibuk aja. Di gajinya ya seadanya aja duitnya, nggak akan pernah bisa naik. Ini faktanya seperti ini. Kamu suka nggak suka terserah deh. Faktanya seperti ini. Selama kamu nggak punya skill yang dibutuhkan, selama kamu nggak punya skill yang bisa mendatangkan income yang besar atau high income skill, selama itu juga income-mu nggak akan pernah naik. Karena balik lagi, orang dengan skill dan sibuk itu namanya produktif. Orang tanpa skill, sibuk, itu namanya orang sibuk. Udah gitu aja. Sibuk tanpa skill, ya udah, artinya ya dia cuma capek kerja aja, income-nya nggak akan besar. Suka nggak suka. Kamu harus pahami. Kalau kamu mau naik kelas, naikin income-mu, kamu harus meningkatkan produktivitasmu. Gimana caranya? Kuasai high income skill. Itu nomor satu paling penting. Kamu pelajari. Belajar skill-skill, keterampilan-keterampilan yang mendatangkan income yang besar. Skill jualan, skill marketing, skill social media marketing, affiliate marketing. Pelajari skill-skill itu. Saya pernah ketemu, bukan pernah lagi, saya sering ketemu. Terutama kalau kamu ke Bali ya, kamu ketemu dengan orang-orang yang di sana disebutnya digital nomad. Bayangin, digital nomad, mereka nomaden, dapat uangnya dari digital. Saya pernah ketemu dengan seorang life coach, seorang motivator, seorang pelatih hidup, dia life coach. Yang dia lakukan apa sih? Dia bikin online course. Dia jual secara online. Murid-muridnya bayar $10 atau 15.000 per bulan. Dia punya 1.000 murid. Income-nya itu 10.000 US dollar atau 150 juta per bulan. Tinggal di Bali dari satu villa ke villa lain. Paginya keliling naik motor ke Canggu, siangnya nongkrong di kafe.
sorenya surfing, malamnya makan malam di Canggu lagi. Wah, asik banget hidupnya. Nggak pernah ngapa-ngapain. Tapi itu produktif. Kenapa produktif? Karena dia punya bisnis online yang bekerja. Bayangin, orang yang nggak sibuk bisa produktif karena mereka punya skill. Nah, tapi ada juga orang-orang yang sibuk nggak punya skill, jatuhnya ya udah income-nya gitu-gitu aja. Sering banget saya ketemu orang-orang yang sekali lagi hidupnya nggak sibuk, enjoy life banget, tapi dia punya bisnis yang bekerja keras menghasilkan uang. Kenapa? Karena dia punya skillnya. Nah, itu yang saya coba share dalam video ini, mudah-mudahan kamu paham. Kalau kamu mau belajar high income skill, belajar caranya jualan, satu buku yang saya rekomendasikan, 69 Strategi Marketing dan Branding. Buku ini penuh dengan strategi jualan. Kalau kamu kuasai buku ini, kamu jago jualan. Dan kamu nggak usah jago semuanya, nggak perlu kuasai 69 jurus. 1, 2, atau 3 aja jurus kamu kuasai betul banget. Yang kamu benar-benar kuasai, mengerti cara mengaplikasikannya dalam bisnis, dalam produk jualanmu, income kamu pasti naik. Percaya sama saya. Itulah yang akan membedakan nantinya orang-orang yang produktif, income-nya besar, orang-orang yang sibuk, dan orang-orang yang hanya terlihat sibuk aja. Nah, kalau mau beli bukunya, gimana? Nanti ada linknya di bawah. Kamu bisa beli bukunya dan kamu pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like video dan share video ini. Subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.